Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa ini, utamanya saat ini yang kita lakukan salat Isya dan tarawih secara berjamaah di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mampu melaksanakan ibadah secara maksimal sampai nanti di penghujung bulan Ramadan ini. Hadirin dirahmati Allah, tema malam ini adalah tentang bahaya kesyirikan. Di sebelum masuk pada materi bahaya syirik, tentu kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, pondasi utama adalah akidah Islamiyah as-sahihah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul oleh Allah, yang dibangun pertama kali adalah akidah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah membangun akidah yang kuat. Jadi ketika masih di Mekah, syariat belum ada yang turun, perintah sholat, perintah zakat, dan syariat-syariat yang lain. Jadi yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akidah yang kuat, sehingga keimanan para sahabat-sahabat betul-betul nancap di dalam jiwanya, di dalam dirinya, sehingga tidak bisa dipengaruhi atau diperalat oleh sekitar atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu pun juga dilakukan oleh seorang hamba Allah yang soleh, yang bernama, ya, kalau kita membaca surat di dalam Al-Quran, ada sebuah surat yang bernama Surat Luqman. Jemaah, Luqman ini bukan seorang utusan Allah, tapi seorang hamba Allah yang memiliki keistimewaan karena kesolehannya, sehingga namanya oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, ketika beliau mengajarkan kepada anaknya, yang ditekankan pertama kali adalah akidah, tauhid kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya. Jadi di dalam istilah bahasa Arab para jemaah, kalau kita memakai istilah ya bunayya, karena ada ya bunayya, ya ibni, artinya sama. Ya ibni, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku. Tapi perbedaannya, kalau kita memakai kata ya bunayya, itu artinya bahwa anak itu betul-betul disayang oleh orang tuanya, anak yang tersayang. Beda dengan kata ya ibni, wahai anakku.
Ketika Luqman mengajarkan kepadanya, apa yang pertama kali beliau ucapkan? La tusyrik billah. Janganlah engkau syirik, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting jamaah, karena pondasi di dalam aktivitas ibadah kita itulah keimanan, akidah kita. Andai kata akidah kita rusak, akidah kita terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang merusak keimanan kita, maka otomatis ibadah-ibadah yang lain tidak diterima. Maka itu pentingnya akidah yang lurus, pentingnya kita menanamkan nilai-nilai tauhid yang benar. Oleh karena itu para jamaah di zaman sekarang ini menanamkan nilai-nilai akidah itu sangat luar biasa pentingnya. Tantangan yang kita hadapi saat ini yang diutamakan adalah pendangkalan akidah. Jadi anak-anak generasi kita itu pelan-pelan digiring, dijauhkan dari akidah Islamiyah, diberikan pemahaman-pemahaman yang syubhat, pemahaman-pemahaman yang liberal, pemahaman-pemahaman yang sekuler, baik itu melalui media online, internet, atau media-media yang lain yang saat ini masif dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan perkembangan Islam dan kepada orang yang beriman. Maka kita para jamaah yang untuk mendidik anak kita supaya memiliki akidah yang kuat, ya harus tanamkan dari sekarang. Sekolahkan di sekolah yang Islam. Jangan kita kadang kita gengsi kalau anak kita tidak masuk di sekolah negeri. Padahal negeri ini para jamaah, pelajaran agama sekarang hanya 2 jam, 4 jam satu minggu. Satu minggu 4 jam itu dapat apa? 4 jam pelajaran. Oleh karena itu, untuk mengokohkan akidah, menanamkan akidah yang kuat, ayo banyak sekolah-sekolah Islam yang mengutamakan pelajaran-pelajaran Islam, terutama di dalam pendidikan akidah dan akhlak. Penting sekali, karena itu pondasi ketika anak nanti beranjak dewasa. Sekarang sekolah-sekolah Islam sudah banyak yang luar biasa itu majunya. Jadi jangan mengira nanti kalau anak kita masuk di sekolah Islam, jangan-jangan nanti gak jadi apa. Bahkan lulusan-lulusan sekolah Islam itu banyak yang hebat-hebat anaknya. Apalagi sekarang banyak sekolah-sekolah yang ada program tahfidz dan semacamnya. Suruh menghafal Al-Quran anak kita. Kan akhir hari ini kita kadang mendengar, ini juga bagian daripada untuk menakut-nakuti kita ini. Kalau anak kita nanti menghafal Al-Quran, jangan-jangan nanti jadi orang seperti ini. Jangan terpengaruh kita. Jadi selama kita memegang teguh syariat Islam yang kita yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ayo kita lakukan. Oleh karena itu penting kita ngaji, adanya kajian-kajian supaya kita paham tentang keislaman. Memang ada pemahaman-pemahaman yang keluar dari konteks yang sebenarnya tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Nah, kita harus terhindar seperti ini. Untuk menghindari hal-hal semacam ini, kita harus belajar kepada ustadz-ustadz atau guru-guru yang memang memiliki kompetensi di bidang keilmuan keislaman. Karena apa para jamaah? Banyak jamaah-jamaah yang kemudian tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap Quran dan Sunnah karena mengikuti orang-orang yang juga tidak memiliki pemahaman yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, bangun akidah yang kuat, didiklah anak-anak dan generasi kita terutama di dalam keluarga harus ditekankan, tanamkan nilai akidah saja. Jadi jangan kita santai-santai. Kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang. Saat ini tantangan yang kita hadapi sudah luar biasa para jamaah. Sungguh luar biasa.
apalagi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi akan semakin berkembang pesat. Dan ini tidak bisa kita hindari. Kita menghindari tidak bisa para jamaah. Karena memang itu suatu keniscayaan. Zaman itu senantiasa berkembang secara dinamis. Maka yang perlu kita jadikan bekal adalah bagaimana kita menghadapi tantangan ini dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena Al-Quran itu akan senantiasa relevan dengan kondisi dan situasi sampai kapanpun, sampai nanti ada akhir zaman. Jadi jangan dianggap Al-Quran itu tidak relevan. Al-Quran itu akan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman sampai nanti di akhir masa. Masuk yang kedua adalah bahaya kesyirikan. Mengapa ketika kita harus menanamkan nilai-nilai akidah yang kuat? Karena syirik ini termasuk suatu perbuatan yang kalau tadi dikatakan dulmun, kezaliman yang besar. Paling tidak 3 hal ini kalau kita melakukan suatu kesyirikan. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika law asyrakta la tahbatanna amalukum. Kata Allah, sungguh sudah saya wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kau, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, jika kalian melakukan kesyirikan, law asyrakta la yahbatanna amalukum, maka amal-amal yang kita lakukan akan sirna. Jadi kita misalkan sudah umur 50 tahun, ketika sudah umur 50 tahun kita beribadah, haji, zakat, infak, sedekah, lalu kemudian melakukan kesyirikan, maka habis para jamaah. Amalan-amalan yang telah kita lakukan itu akan habis. Jangan sekali-kali kita sampai melakukan kesyirikan. Banyak kita sekarang ini kita dapati perbuatan-perbuatan syirik itu. Yang kedua, syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Di An-Nisa 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Jadi kita jangan menganggap enteng kalau kesyirikan itu suatu hal biasa. Justru ketika kita berbuat kesyirikan, maka amal kita akan runtuh. Jadi iman kita sudah bertahun-tahun berinfak, bersedekah, berhaji, umrah dan semacamnya, tapi kemudian kita melakukan kesyirikan yang itu bisa menyebabkan amal kita akan sirna. Dan dampak yang ketiga adalah kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi tidak ada ampunan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Andai kata kita melakukan dosa-dosa besar selain syirik, masih ada kesempatan untuk bertaubat nasuha kepada Allah. Tapi kalau sudah syirik yang kita lakukan, perbuatan syirik yang kita kerjakan, naudzubillah, amal ibadah yang kita lakukan itu secara otomatis akan sirna. Oleh karena itu hati-hati para jamaah. Dan kita banyak dapati orang-orang di sekitar kita ini, ya baik itu melalui media atau sekarang sudah canggih ini. Jadi berbuat syirik juga ada yang kadang lewat online, macam-macam.
Jadi mari kita jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal semacam ini. Misalkan ada sesuatu benda yang memiliki kekuatan gaib, lalu kita percaya bahwa itu bisa membuat mudarat, bisa membuat orang itu bahagia dan semacamnya. Itu jangan. Jadi kalau kita sudah menganggap ada kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala, atau menyamai kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya sumber-sumber kekuatan selain Allah, berarti ini sudah ada kesyirikan yang masuk pada kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga akidah kita supaya ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, pahala yang kita dapati, mudah-mudahan tetap dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan salat witir 3 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.